Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indah Rahmawati. Hari ini kita akan bahas matematika dasar untuk TPS UTBK. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel saya ya. Kita sudah memasuki sesi ketiga. Nah, untuk soal pertama, untuk mengisi penuh sebuah bak air, Budi membutuhkan 9 ember air. Jika Iwan memiliki ember yang besarnya hanya 2/3 dari milik Budi, berapa ember air minimal yang dibutuhkan Iwan untuk mengisi penuh bak tersebut? Nah, untuk memudahkan kalian, setiap kalian membaca setiap kalimat awal itu langsung ditulis bentuk matematisnya. Untuk mengisi penuh sebuah bak air, Budi membutuhkan 9 ember. Jadi langsung tulis B itu 9 ember. Kemudian Iwan memiliki ember yang besarnya hanya 2/3, berarti embernya Iwan itu I, misalkan. Banyaknya air yang di embernya Iwan itu I, kemudian sama dengan 2/3 B. Nah, semakin sedikit isi yang ada pada ember, berarti semakin banyak yang kita butuhkan. Semakin banyak ember yang kita butuhkan untuk dituangkan ke bak air tersebut. Nah, artinya ini adalah perbandingan terbalik. Oke, langsung saya tulis. Berarti 1/2/3. 1/2/3 itu saya ambil dari sini. Ini kan berarti perbandingan 1 banding 2/3. Berarti 1/2/3. Nah, 1 itu berarti harusnya miliknya si Iwan ya. Berarti kita punya perbandingan terbaliknya yaitu X/9. Nah, sehingga kalau disederhanakan kita peroleh 14,5 ember. Nah, berarti kita harus bulatkan ke atas, nggak mungkin kita bulatkan ke bawah. Jadi ember yang dibutuhkan itu paling tidak 15. Cukup mudah ya. Oke, saya lanjut ke nomor 2. 4 tahun berturut-turut diperoleh tinggi badan Andi 145, 150, 154, 158. Jika di rata-rata tinggi badan Andi sampai tahun ke-5 itu adalah 155, maka tinggi Andi pada tahun ke-5 adalah, nah ini berarti kaitannya dengan X-bar atau rata-rata. Oke, biasa yang kalian gunakan itu adalah banyaknya data per banyaknya jumlah total data per banyaknya data ya. Berarti ini kalau data itu berarti 145, 150 sampai 158, dan yang terakhir kita misalkan di sini saya misalkan X. Banyak datanya itu ada 5, kemudian rata-ratanya itu 155. Kita kali silang 5 kali 155 775. Ini kita jumlah, akhirnya kita punya ini dan kita peroleh hasilnya 168. Nah, ini cara pertama, ini cara yang lama dan pasti lebih membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, cara yang kedua itu lebih simpel. Kita tulis semua data yang kita punya, yaitu 145, 150, 154, 158, dan yang terakhir itu adalah X. Nah, rata-ratanya itu 155, kita tulis sebelah sini. Kemudian kita cari selisih antara data di tahun pertama dengan rata-ratanya. Ini kan berarti harus ditambah 10, ini harus ditambah 5, ini harus ditambah 1, dan ini harus dikurangi min 3 untuk memperoleh 155. Jadi patokannya itu adalah si rata-rata yang telah diketahui. Nah, kalau kita jumlah ini semua itu adalah plus 13. 10 tambah 5 tambah 1 min 3 berarti plus 13. Nah, untuk mencari X itu sama aja kalian jumlahkan hasil jumlah ini tadi yaitu plus 13 dengan rata-ratanya yaitu 155, sehingga kalian peroleh 168. Nah, ini lebih simpel daripada kita menjumlahkan atau menghitung lebih yang sebelah kiri ini ya. Jadi saya sarankan menggunakan ini saja, lebih simpel. Oke, lanjut ke nomor 3. Oke, lanjut ke nomor 3. Amir dan Bagas mengikuti program asuransi dengan besar premi yang sama. Nah, berarti kalau ngomongin premi besarnya sama, kemudian di sini ada fenomena gajinya Amir 3,5 juta dipotong 6%, gajinya Bagas dipotong 7%. Nah, artinya kira-kira uangnya gajinya siapa yang lebih sedikit? Yaps, yang benar adalah gajinya Bagas lebih sedikit karena potongannya lebih banyak. Karena preminya di sini yang diomongin itu sama. Berarti kita tulis A itu untuk Amir, B itu untuk Bagas, yaitu gajinya ya, gajinya 3,5, ini tanda tanya, kemudian 6% ini 7%. Nah, kemudian semakin besar potongan gaji, itu akan semakin kecil gajinya, karena premi yang dibayarkan itu sama.
Nah, artinya ini adalah perbandingan terbalik. Kita menggunakan perbandingan terbalik, berarti 3,5 per X sama dengan 7 per 6. Nah, ini persennya bisa dicoret langsung. Kemudian ini kita bisa sederhanakan, 3,5 kali 7 itu maksud saya 3,5 bagi 7 itu 0,5, kemudian ini 7 bagi 7 itu 1. Nah, ini adalah cara pengerjaan yang simple ya, bukan harus kalian kali terus kalian bagi, itu butuh waktu yang lama juga. Kalian coret-coret aja bagian atas karena ini kan sudah sebanding. Kalau di sini kan sudah sebanding kan. Nah, akhirnya kita punya 0,5. 0,5 kali 6 baru kita kali, akhirnya kita punya 3. 1 kali X, X. Berarti artinya gajinya si Bagas itu adalah 3 juta. Mudah kan? Oke, kita lanjut nomor 4. 4 mahasiswa membandingkan uang saku yang diperoleh tiap bulan. Andi mendapatkan uang saku 40% lebih banyak dari Budi. Berarti misalkan itu A itu untuk uangnya Andi, berarti kita bisa tulis A sama dengan 1 plus 0,4 B. Kenapa? Karena ini 40% bisa kita ubah dalam bentuk desimal yaitu 0,4. Dan 1 ini menandakan adalah besarnya uang Budi dalam satu bulan itu. Berarti Andi mendapatkan uang saku 40% lebih banyak. Berarti otomatis uangnya Budi ditambah 40%-nya uang Budi. Berarti 1 ditambah 0, B. Kemudian uang saku Cika separuh dari uang saku Dedi dan uang saku Budi sama dengan uang saku Cika. Berarti kita punya C sama dengan setengah D dan B itu sama dengan C. Ya. Nah, apabila uang saku Andi 700 per bulan, uang saku Dedi adalah, nah karena yang ditanya itu adalah Dedi, berarti kita harus mengubah dalam bentuk D ya nanti. Dan yang diketahui itu uangnya Andi, berarti ini A sama dengan ini pasti akan kita gunakan. Hanya itu sudah ketemu 700, berarti yang sebelah kanan harus kalian ubah dalam bentuk D. Nah, karena tadi kita punya B itu sama dengan C, maka bisa kita tulis seperti ini, 1 plus 0,4 itu 1,4 kali C, karena tadi B sama dengan C. Kemudian C itu adalah setengah D. Nah, berarti kita punya 0,7D. Nah, kita sudah mendapatkan A itu dalam bentuk D. Sedangkan A tadi 700. Berarti 700.000 sama dengan 7 per 10D. Akhirnya kita punya 1 juta. Mudah bukan? Ya. Kita lanjut nomor 5. Bulan Januari harga barang itu 40 juta. Bulan Februari harganya naik 15%. Naik artinya bertambah. Berarti yang awalnya 100%, kalau naiknya 15%, artinya 100 ditambah 15%. Selama bulan Maret, harga barang bulan Februari didiskon sebesar 10%. Didiskon. Kata diskon berarti turun ya. Kalau tadi naik, diskon berarti turun 10%. Artinya 100 dikurangi 90%. Nah, harga barang bulan Maret adalah, karena yang ditanya adalah bulan Maret, langsung kita umpamakan aja ya. Harga bulan Maret itu adalah M. Berarti M itu sama dengan, kita jalan mundur ini, 90% F. Kenapa kok 90%? Misalkan kalian belanja ke toko X, ada tulisan diskon 10%. Nah, artinya yang kalian bayar itu adalah hanya 90% dari harga asli. Nah, itu adalah cara termudah kalian menghitung harga setelah diskon. Kalau dulu ketika SMP kalian biasanya menghitungnya itu kamu tentukan dulu besar diskonnya, kemudian kamu kurangkan dengan harga sebelum diskon. Itu kan lebih lama ya. Jadi kalau sekarang kita harus butuhnya lebih cepat, berarti langsung, karena tadi diskonnya itu 10%, berarti yang kalau kalian bayar itu hanya 90% dari harga yang tertera di label itu. Berarti 90% F, kemudian 90% tadi, kita F tadi udah diketahui bahwa dia naik 15%, berarti 100% ditambah 15%. Sehingga kita peroleh, tinggal kita cari ya, jumlahnya tadi di Januari itu adalah 40 juta, tinggal kita sederhanakan, kita peroleh 41.400.000. Berarti jawabannya adalah yang E. Mudah ya. Kita lanjut ke nomor 6. Berikut adalah toko menjual perlengkapan sekolah. Ada tas dan sepatu, harganya tas itu 80.000, kemudian sepatu 100.000, dan ada 4 toko ini memberikan diskon masing-masing ya. Jika ingin belanja tas dan sepatu di toko yang sama, di manakah harus belanja agar mendapatkan harga termurah?
Wow, harga termurah. Kalau di sini kalian sebenarnya bisa langsung mengeliminasi dua toko. Nah, kita lihat ada 20%, ada 25%, ada 20%, 10%, 15%. Karena tadi saya sudah bilang bahwa harga yang harus kita bayar itu adalah langsung pengurangannya. Berarti misalkan ini potongannya 25%, berarti yang kita bayar itu hanya 75%. Oke, kita coba cari dulu sebelum nanti saya beri tips untuk mengeliminasi. Kita cari satu-satu dulu. Oke, harga di toko abadi berarti bayarnya di toko abadi itu adalah 25% itu kan 1/4, berarti yang harus kita bayar itu adalah 3/4-nya dari 80. Kemudian ini yang kita bayar adalah 90%-nya, berarti 9/10 kali 100, sehingga kita peroleh 150. Kemudian di toko cerdas itu ada 80 kali 8/100. Ini saya ubah dalam bentuk desimal sebenarnya ya. Terus kemudian 100 kali 85/100 juga, karena yang kita bayar hanya 85%-nya, berarti 85/100 dikali 100 sehingga kita bayar 149. Kemudian di toko smart itu 15% potongan untuk tas, berarti yang kita bayar 85%-nya saja dari 80, 20%-nya dari sepatu, berarti yang kita bayar hanya 80%-nya, yaitu 8/10, sehingga kita peroleh 148. Kemudian di toko Budi untuk diskon tas 10%, berarti yang kita bayar 90 kali 80 ditambah 100 kali 25% diskon, berarti yang kita bayar cuma 75% atau 3/4, sehingga kita peroleh 147. Sehingga jawaban yang benar adalah harga termurah, berarti kita peroleh harganya di toko Budi, berarti jawabannya itu adalah A. Nah, tips dari saya, kalian bisa memperhatikan harga tas dan sepatu. Harga sepatu di situ adalah 100.000, kemudian tasnya 80.000. Yang paling mahal itu adalah harga sepatu. Kalau dilihat dari persentase diskon, yang paling besar itu adalah di tokonya Budi, yaitu 25%. Otomatis harga paling murah itu adalah di tokonya Budi, karena diskonnya 25%. Nah, sedangkan untuk tas yang paling murah itu adalah di tokonya toko abadi. Sedangkan toko abadi tadi udah ya, nggak mungkin dia memenuhi karena ini diskonnya terpaut besar juga. Sedangkan uangnya di sini itu 100.000, ini 80.000. Jika kita sederhanakan, pasti yang akan lebih kecil itu adalah yang tokonya Budi. Sehingga toko Budi adalah jawabannya. Tanpa kalian menghitung sebanyak ini, sebenarnya kalian bisa menganalisis dari data yang sudah ada. Oke, kita lanjut nomor 7. Usia rata-rata A dan B adalah 26 tahun. Jika usia C lebih muda 1 tahun dari usia B, usia A 4 tahun lebih tua daripada usia B, maka kalau ngomongin rata-rata berarti A plus B per 2. Berarti kita punya A plus B itu 52, karena rata-ratanya tadi 26. Kemudian usia C lebih muda 1 tahun, berarti C itu akan sama dengan B min 1. Dan usia A 4 tahun lebih tua dari B, berarti 4 plus B. Sehingga kita bisa tulis dalam bentuk B, berarti B C plus 1, berarti 1 plus C 5 per C, berarti A itu bisa ditulis dalam bentuk 5 plus C. Oke, karena ini nggak ada perintah ya mau mencari umurnya A, B atau C, berarti kita harus mengeliminasi satu persatu. A lebih muda dari C. Sebelum ke situ kita tulis hubungannya dulu dari data-data yang kita punya. Nah, ada A plus B tadi itu 52. Berarti B, saya bisa mengubah A itu dalam bentuk B. 4 tadi kan 4 plus B ya, berarti A itu 4 plus B plus B. B yang ini, berarti B plus 2B sama dengan 52. Kemudian saya sederhanakan 52 dikurangi 4 dibagi 2, sehingga B-nya adalah 24. Nah, oleh karena itu kita peroleh langsung C-nya itu 23. Kemudian si A itu berarti 5 ditambah dengan maksud saya 4 ditambah dengan 24, yaitu 28, sehingga
Ya, di sini kita punya bahwa A itu lebih tua. A lebih muda dari C, jelas salah. A usianya 23 juga salah. Rata-rata usia B dan C adalah 25 tahun. A dan C itu 25 tahun. Mungkin ya, berarti 28 ditambah 25 itu 51. 51 bagi, oh mohon maaf, B dan C berarti 24 tambah 23, rata-ratanya 25, berarti salah ya, karena ini udah lebih dari rata-ratanya udah lebih dari datanya. Kemudian usia A paling tua, nah berarti jawabannya yang benar adalah D. Usia B paling muda juga salah, dia di tengah-tengah. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah oke, kita lanjut ke nomor 8. Rata-rata usia P, Q, dan R adalah 32. Jika rata-rata usia P dan Q 32, rata-rata usia Q dan R adalah 28, maka usia Q adalah wow. Berarti kita harus mengubah data yang kita punya dalam bentuk Q semua, karena yang ditanya usia Q. Kalau di soal sebelumnya kalian tidak diberitahu mau cari siapa, berarti harus mengeliminasi satu-satu. Karena ini kita mencari usia Q, berarti nanti data yang kita punya harus dalam bentuk Q semua untuk memudahkan. Oke, kita tulisnya diketahui Q plus R itu sama dengan 28, berarti Q plus R nya rata-ratanya tadi ya 28, berarti 56 dikali silang saja. Kemudian P plus Q per 2 sama dengan 32, berarti 64. Kemudian P plus Q plus R rata-rata ketiganya tadi 32 dibagi 3, berarti kita peroleh. Nah di sini karena tadi saya bilang harus mengubah dalam bentuk Q, bisa kita rubah semuanya. P itu bisa diubah dalam bentuk Q, R juga bisa dalam bentuk Q, karena yang ditanya itu adalah Q. Nah di sini saya mengubah itu dalam bentuk Q semuanya, berarti 64 min Q ditambah Q ditambah R, R nya tadi berarti 56 min Q. Kalau diselain tinggal dicoret-coret, berarti 64 tambah 56 berarti 120 min Q, kemudian 3 kali 3 2 96, tinggal diseranakan kita peroleh yaitu 24. Jadi usianya Q adalah 24 tahun. Lanjut ke nomor 9. Perbandingan umur A dan B adalah 5 banding 4. Perbandingan umur B dan C adalah 2 banding 3. Maka perbandingan A dan C, wah ini perbandingan hanya cuma satu tingkat, tapi ada dua loncatan gitu ya. A, B itu 5/4, kemudian B, C itu adalah 2/3. Nah ini biasanya bisa ditulis seperti ini ya, di bawahnya langsung. Nah setelah itu karena yang ditanya A dan C, berarti kita harus mengubah A, B, C ini dalam satu perbandingan yang sama. Di sini ada 4 dan 2 yang saling bertumbuk, 4 dan 2. 2 bisa diperoleh 4 itu ketika kita mengalihkan 2. Berarti, maksud saya itu KPK dari 42 itu kan 4 ya. KPK nya 4. Berarti untuk mendapatkan 4 si yang di bawah ini harus kamu kali dengan 2. Otomatis kalian punya 5, 4, 6. Karena ini tadi harus kamu kalikan 2 untuk naik ke atas. Berarti 5, 4, 6. Sehingga A banding C itu adalah 5 banding 6. Udah ya. Kita lanjut ke nomor 10. Jumlah penjualan mobil 5 bulan berturut-turut adalah 56, 65, 72, 87, dan 91 unit. Jika rata-rata penjualan mobil sampai bulan ke-6, ini tadi ada 5 data, yaitu 85, maka penjualan mobil pada bulan ke-6. Nah ini berarti rata-rata. Kalau kalian menggunakan X-bar otomatis butuh waktu yang lebih lama. Pakai cara yang kedua saja, kita tulis semua data yang kita punya, terus kita tulis rata-ratanya tadi yaitu 85, kemudian kita cari selisih masing-masing. 56 ke 85 jaraknya harus ditambah berapa, 65 ke 85 20, 72 ke 85 harus tambah 13. Nah, 87 ke 85 harus dikurangi 2, 91 ke 85 harus dikurangi 6. Ketika kita total, hasilnya di sini adalah 54. 54 ditambah 85 adalah X, 139. Berarti jawabannya adalah yang D. Lanjut nomor 11. Suatu lapangan sepak bola akan dilakukan perawatan rutin. Ada 2 pekerja yang biasa mengurusinya. Pekerja A jika sendiri akan menyelesaikan pekerjaannya dalam 5 hari. Sedangkan B menyelesaikannya dalam 10 hari. Berarti lebih cepat si A.
Jika pekerja A dan B bekerja sama-sama, maka perawatan lapangan akan selesai. Nah, ini kan kita tulis dulu yang diketahui. Ini saya misalkan J itu adalah banyak pekerja per hari, banyak pekerjaan dalam per hari. Kemudian A itu bisa mengerjakannya, A itu adalah banyak pekerjaan per hari oleh A, B banyak pekerjaan per hari oleh B. Tadi diketahui A itu butuh 5 hari, B butuh 10 hari. Nah, ini kan berarti perbandingan terbalik ya sebenarnya dari banyaknya pekerjaan per hari. Berarti kita punya J itu sama dengan 5A. Jadi untuk menyelesaikan pekerjaan perawatan satu lapangan, A itu membutuhkan 5 hari, berarti 5A. Berarti kita punya A itu 1/5 J. Sedangkan untuk si B kita punya 1/10 J. Nah, langsung aja, karena yang ditanya adalah bersama-sama, berarti kita jumlah 1/5 tambah 1/10 J. Sehingga kita peroleh 3/10 J. Akhirnya J itu akan sama dengan 10/3A plus B. Akhirnya J itu sama dengan 10/3. 10/3 itu adalah 3/3. Berarti jawabannya adalah yang B. Nomor 12. 4 tahun yang lalu umur Kania 4/3 umur Ani. 4 tahun yang lalu. Berarti kalau misalkan saya punya umurnya Kania yang sekarang itu K, berarti 4 tahun yang lalu, otomatis harus dikurangi dengan 4. Berarti K-4. Begitu pula dengan Ani juga K-4. Berarti dari satu kalimat itu kita sudah punya K-4 sama dengan 4/3 A-4. Jika sekarang umur Kania lebih tua 12 tahun, berarti K sama dengan 12 tahun atau 12 plus A gitu ya. Karena dia lebih tua dari si Ani. Berapakah umur Ani? Berarti kalian harus mengubah yang kita punya ini dalam bentuk A semua. Ini masih ada K, sedangkan K ini sudah ada hubungannya dengan A, tinggal kita substitusikan ke sini. Berarti ini saya kali silang, berarti 3 kali 12A plus A, 12 plus A min 4 dari sini, sama dengan 4A di min 16. Kita sederhanakan yang di dalam kurung, kemudian kita kali distributif atau kali SCTV ya biasanya, berarti 24 plus 16 sama dengan 4A min 3A. Kita golongkan yang memiliki variabel kita ubah dalam ke kanan, yang tidak kita taruh ke kiri, berarti kita punya A sama dengan 40. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, nomor 13. Perhatikan daftar pembaca di perpustakaan di sekolah A. Nah, itu ada datanya. Dari data di atas, kecepatan. Kalau ngomongin kecepatan, biasanya kalau naik motor itu kalian kan jaraknya per waktunya ya. Kalau di sini berarti ngomongin jumlah buku yang dibaca. Totalnya si Putri adalah 6/6. Berarti kecepatannya itu 6/5. Di sini saya tulis langsung, ini tadi saya tulisnya 9, salah ya. Berarti 6/5. Kemudian Diana berarti di jumlah ini 7, berarti 7/6. Kemudian Adi itu 2 tambah 1, 3, berarti 3/7. Erlin 8/8. Catherine berarti 8/9. Nah, di sini kalian sudah bisa mengeliminasi. Yang paling lemot itu adalah Adi, karena dia 3/7, dan Erlin itu 8/8, 1. Sedangkan yang lainnya 6/5, 7/6, 8/9 itu 1, nah berarti otomatis Adi dan Erlin kita gugurkan jadi jawaban kita. Tinggal kita mencari di antara 6/5, 7/6, dan 8/9. Nah, sebenarnya ini selisihnya hanya satu saja, 6/5, 7/6, kemudian 8/9. Nah, ini gampang sekali untuk membandingkan tanpa harus mencari KPK dari 5, 6, dan 9. Caranya gimana? Misalkan kalian punya satu pizza, kamu bagi dengan 5 orang, dan kamu bagi dengan 6 orang, dan kamu bagi dengan 9 orang. Otomatis satu orang pasti memiliki porsi yang lebih besar ketika dibagi dengan 5. Nah, dari situ sebenarnya sudah kalian dapatkan intuisi bahwa yang terbesar itu adalah si Putri. Karena tadi ada satu yang bulat, kamu bagi 5.
Otomatis kan satu bagiannya itu yang paling besar itu adalah ketika dibagi 5 ketimbang dibagi 6 dan ketimbang dibagi 9, sehingga jawabannya adalah yang A, 6/5. Mudah ya. Oke, nomor 14. Bang Fandi memiliki 2 jenis pohon pir di depan rumahnya. Pohon pir jenis A menghasilkan 20% lebih banyak buah dibanding jenis B. Jika pada suatu hari Bang Fandi memanen buah pir jenis A sebanyak 144, maka buah pir jenis B yang dihasilkan, kita tulisnya diketahui dulu, tadi buah pirnya itu, buah pir jenis A itu menghasilkan 20% lebih banyak. Berarti otomatis karena lebih banyak berarti 20% B ditambah 100% B, atau tadi kalau saya nulisnya tadi 1 plus 20 atau 1 plus 0,2. Di sini saya mencoba tulis yang lebih rinci. Kemudian jika pada suatu hari Bang Fandi memanen buah jenis A itu 144, berarti kita sudah punya A-nya itu 144. Tinggal disederhanakan ya sebenarnya ini ya, 144 sama dengan 120% B, kemudian B kita pindah ruas ke sana, ini kan 120/100, kalau pindah berarti 100/120. Ini bisa kita coret 12 dengan 144 yaitu 12, kemudian kita coret nolnya di sini sehingga kita coret B nya itu 120. Jadi jawabannya adalah 120 buah, yaitu yang C. Soal yang terakhir. Arjuna sedang jalan-jalan di Paris Van Java, Bandung. Ia pun membeli laptop yang diberi diskon 20% dari harga aslinya. Berarti yang harus dibayar itu adalah 80% saja. Dia pun membayar di kasir sebesar X rupiah, termasuk 8% pajak dari harga setelah didiskon. Berarti dia setelah diberi diskon otomatis yang dibayar cuma 80%, tapi kemudian mendapatkan pajak, berarti yang dibayar naik lagi sebanyak 80%. Kita tulis yang diketahui dulu, berarti misalkan harga laptop asli itu adalah P, berarti X yang dibayarkan tadi itu akan sama dengan 80% P, yaitu laptop setelah didiskon ditambah dengan pajaknya yaitu 8% ditambah 80% kali P, karena ini adalah pajak dari harga setelah didiskon, berarti setelah didiskon tadi 80% P. Tinggal kita sederhanakan saja, langsung kita ambil, ini kan ada 80% P, ini 80% P juga, kita keluarkan 80% P nya sehingga kita peroleh ini 1 kalau dibagi 80% per P, 1 plus 8% dari sini, kemudian kita sederhanakan sehingga kita peroleh 0,8, ini 1 tambah 0,08. Nah, karena yang ditanya itu X, harga asli dalam bentuk X, berarti jadikan P sama dengan X per, tinggal dipindah ruas saja ya ini ya, P sama dengan X per 0,8 kali 1,08. Jadi jawabannya yang benar adalah yang D. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa like video ini. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.